kayak saham dan forex ya, pernah mudah sekali uang itu hilang. Saat itu saya pernah kehilangan terbesar di 800 sekian juta gitu. Itu hitungan menit, uang itu hilang gitu aja. Uang hilang sebesar 22,5 triliun gitu. Itu hilang benar-benar hilang? Hilang, dihack mudah sekali kan. Tapi orang. kenapa ya masih banyak banget gitu, bahkan influencer yang masih menggembar-gemborkan crypto is uang masa depan lah gitu ya. Ya, sedangkan di dinar ini kita pasar berusaha kita jaga sehat. Kok bisa sehat? Dari sisi apa gitu? Ya karena harga beli dan jualnya sudah diatur pusat dengan selisih spread yang semua orang tahu sama tempe. Keajaiban ada bagi siapa yang percaya. Mas Rozi, Masya Allah ya. Perjalanannya Mas Rozi ini saya kenal sebagai seorang sahabat dari zaman dulu di pondok, kita di gontor bareng, terus kuliah bareng, sampai hingga akhirnya kita usai kuliah, beliau asik dengan bisnisnya dan nyemplung dalam berbagai instrumen keuangan dan investasi. Ada kripto, ada forex, ada ikut pialang juga, luar biasa. Gitu ya, sampai hingga akhirnya perjalanan membawa kami lagi bersatu. Cialah, bersatu. Di Makro Rezeki Center, dan beliau sekarang pegang amanah. Yo, Mbak. Ya. Pegang amanah untuk menjadi seorang manajer di Dinar Khairul Razikin. Ya. Terima kasih, Mbak. Dan sekarang menjadi komandan para wakil resmi dan 13.000 sobat bisnis Magnet Rezeki yang mensyiarkan dinar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, padahal dulu udah kaya raya. Uang itu sampai di bawah sekarung-karung miliaran rupiah. Traveling ke puluhan negara, 50. Ya, tinggal download. Dan apapun yang diinginkan jadi. Wah. Iya. Tapi saat ketemu pengen rasa lebih manfaat walaupun menempuh jalur hijrah dan meninggalkan semuanya itu tentu nggak mudah. Tapi inilah perjalanan. Jalan keajaiban. Yeah. Siapa yang dapat keajaiban? Saya. Ya, dan semua yang di sini sudah dapat keajaiban asalkan Anda percaya. Oke. Kita akan ngobrol sama Mas Rozi terkait dengan dinarnya nih sekarang. Tapi boleh juga gimana sih singkatnya itu akhirnya Mas Rozi bisa memilih ya, dan sekarang makin meyakini gitu ya, untuk menjadi promotor utama dalam syiar Dinar Khairul Razikin ini. Mungkin ada perjalanan lalu sampai perjalanan sekarang, silahkan kita jalan nih. Oke, singkatnya sih dulu sebenarnya kalau melihat ya ada perbedaan yang mencolok antara masa lalu dan masa sekarang. Dimana kalau masa lalu itu memang benar yang dibilang orang itu uang tinggal download gitu. Kenapa dibilang tinggal download? Ya karena gampang dulu tuh untuk mendapatkan uang per hari $1.000, $800. Dolar tapi bukan fisik ya, digital. Karena kan kita terhubung ke market keuangan langsung ya. Karena kan kita tahu perputaran uang di dunia ini terbesarnya di market keuangan. Kalau kita paham, ternyata disitulah sarangnya keuangan saat ini. Cuma kan memang masyarakat belum banyak paham sektor keuangan. Dan dari dulu memang senang dunia keuangan gitu. Nah, udah passion banget emang ya? Iya, jadi kalau udah ngomongin tentang dunia keuangan itu udah kayak di kepala itu udah ting teng aja, udah kayak A sampai Z lah. Excited gitu. Bahkan sampai apa ibaratnya itu bukan bulu kuduk berdiri ya. Saking excitednya. Bulu kuduk berdiri mah menakutkan. Oh iya. Ya, maksudnya excited gitu dengan dunia keuangan. Karena Jet Li pernah bilang itu, saya bikin film bagus dengan harapan dapat bayaran besar, ternyata saya cuma terima $10 juta katanya. Ternyata ada orang di luaran sana nggak ngapa-ngapain, cuma pencet-pencet tombol $50 juta katanya. Nah, itu contoh bagaimana gambaran sektor keuangan. Tapi itu mind blowing banget sih kata-kata itu sih. Iya, artinya di luaran sana ada orang yang sebenarnya
mengendalikan ini semua gitu, tapi mereka kendalikan itu dari sisi sektor digitalnya. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, masa lalu adalah masa di mana saya menguasai di dunia keuangan, khususnya di dunia saham, forex, kripto yang terupdate gitu, karena itu memang dunianya nggak akan jauh dari situ gitu, sektor keuangan, ya obligasi, sukuk kalau berkaitan dengan pemerintah ya. Nah, rata-rata ternyata saya mulai tercerahkan itu ketika Ustadz Nas bilang, kita kalau pegang semua aset serba digital itu sebenarnya kita sedang pegang angin gitu. Angin? Iya, pegang kan angin. Bisa dipegang. Nah, makanya coba bayangkan kita pegang kentut. Nah, itu yang dimaksud. Aset digital itu sebenarnya kalau Pak Anas pernah bilang itu aset yang nggak bisa dipegang, lalu bau gitu. Nah itu, jadi dan juga gampang banget uang itu hilang gitu. Saya sendiri pun juga merasakan ya posisi di mana dulu di masa jahiliyah dulu di tahun 2012 itu khususnya di dunia kayak saham dan forex ya pernah mudah sekali uang itu hilang. Saat itu saya pernah kehilangan terbesar di 800 sekian juta gitu. Itu hitungan menit uang itu hilang gitu aja. Hilangnya kenapa? Ya karena market crash, lalu kemudian kita juga dan di situ rawan banget yang gorornya gitu. Hitam putihnya itu abu-abu banget di situ. Goror agamanya lah ya. Iya. Nah, kembali lagi ke emas gitu ya, ke dinar. Nah, sejak bergabung dengan dinar itu, saya akui memang benar semua yang dibilang oleh Pak Anas. Semua aset digital itu sudah mulai kelihatan hilalnya nih. Hilal apa maksudnya? Hilalnya itu sekarang kita udah melihat nih. Kalau orang bilang ini tanda-tanda akhir zaman, ya sudah kelihatan. Bisa dilihat dari kripto misalnya ya. Paling mencolok sebenarnya di kripto. Hampir tiap hari saya analisa baca di market sosial media, itu beritanya market terlikuidasi 140 triliun, 200 triliun itu dolar gitu. Menguap begitu aja uang itu gitu. Uang di sektor keuangan. Coba bayangkan kalau seandainya aset-aset tadi berupa emas gitu, berupa dinar gitu. Nah, yang terbaru kan kemarin itu di kripto. Di kripto kita melihat mudah banget uang hilang sebesar 22,5 triliun gitu. Itu hilang benar hilang? Hilang, dihack mudah sekali kan. Tapi kenapa ya masih banyak banget gitu, bahkan influencer yang masih menggembar-gemborkan kripto is uang masa depan lah gitu ya. Ya karena memang dagangan mereka itu enggak sebenarnya. Disclaimer ya, kita nggak sedang menjelek-jelekan Ya intinya karena mereka rata-rata pengen cepat kaya instan. Sekarang itu ada tren seperti itu. Di saham pun ada sekarang itu workshop yang mengarah ke sana, beli saham multi bagger kayak gitu-gitu yang bisa dengan instan. Bahkan kalau di kripto banyak spekulan-spekulan yang mengandalkan dari meme coin gitu. Mereka beranggapan dengan modal 1 juta hanya hitungan hari bisa jadi 1 miliar, 2 miliar. Itu hanya menurut saya yang terjadi sebaliknya. Sebaliknya? Iya, sebaliknya apa? Uangnya habis. Ada yang dapat, tapi nggak semua dapat. Memang ada biasanya mereka yang bikin aplikasinya atau mereka yang bikin koin itu sendiri Kalau gitu. itu murah lah. Iya, ya kayak kemarin itu kan di pasar kripto kan kemarin itu contoh ya ini bagaimana digital benar-benar jadi abu ya. Kemarin itu Presiden Argentina gitu. Nah sampai sekarang kan lagi case-nya disidangkan itu, di mana dia merekomendasikan sebuah meme coin. Ya akhirnya orang menganggap ketika sebuah public figure merekomendasikan sebuah aset digital gitu, orang berbondong-bondong beli ke situ. Ternyata semua orang akhirnya beli, ya nilainya tuh 400 sekian miliar dolar gitu. Semua orang beli ke sana. Ternyata hitungan hari besoknya langsung nilai value mereka jadi 0 gitu loh. Dengan gampangnya membuat aset kita itu lenyap tak tersisa. Makanya akhirnya sekarang presidennya disidangkan karena dianggap yaitu tadi memanipulasi market gitu. Dan Trump pun juga sama, Presiden Amerika juga bikin tuh meme coin dan lain sebagainya. Ini maksudnya itu begitu mudahnya masyarakat khususnya kalau tidak punya ilmu tentang dunia digital, kita ini hanya menjadi bahan bakar.
Di dunia saham ada istilah namanya saham gorengan. Oke. Saham gorengan itu saham-saham yang value-nya di bawah 1 triliun. Nah, ketika saham value-nya di bawah 1 triliun, gampang sekali segelintir orang itu mengendalikan market. Oh. Mempermainkan naik turunnya harga. Jadi harga dibikin naik, dibikin turun dulu. Dibikin naik biar orang tertarik beli dulu, biasanya gitu. Wih, ini bagus ini. Akhirnya begitu uang masyarakat masuk, karena dia punya mayoritas dari saham itu, dengan mudahnya dia jual saat itu karena dia punya banyak stoknya saham itu, sehingga market turun. Masyarakat nggak untung karena efek turun ini, dia beli lagi. Ya inilah saham gorengan. Dia ngambil keuntungan jangka pendek untuk kepentingan pribadi mereka. Itu yang diceritain tadi itu kan instrumen-instrumen apa ya? Investasi digital yang eksplosif banget ya. Bahkan pelakunya itu pemainnya sampai flexing gitu kan. Itu kan biasanya dalam rangka untuk menambah member baru gitu kan. Betul. Karena biasanya buka kelas kalau begitu tuh. Oke. Nah, kembali lagi ke dinar. Nah, kita skip dulu deh. Ya. Intinya teman-teman kalau mau main ke sana ya pertama istiqoroh. Kedua ya ngilmunya bener-bener ya. Dan kalau bisa kalau kita karena kita di sini berislam ya. Pelajari akad-akadnya mungkin gitu ya. Oke. Memang ada mereka-mereka yang kaya dari sana dan lain sebagainya, tapi itu mereka spekulan dan hanya 1%. 99%-nya ya udah. Kita kalau tanpa ilmu, wawasan, tanpa mentor dan lain sebagainya udah pasti aset kita dengan mudahnya hilang. Artinya semua effort yang kita usahain dari kerja, bisnis, semudah itu hilang gitu. Berapa banyak sudah kisah kurang nyaman ya dari semua yang berbau aset digital. Mungkin market Indonesia ya seger untuk dibawa ke mimpi-mimpi yang yang di luar batas logika gitu kan. Ya karena memang market Indonesia, khususnya market negara berkembang ya, itu sasaran paling empuk untuk diiming-imingi kekayaan dengan cara instan gitu. Apalagi sekarang mohon maaf Gen Z ya. Iya pengen sekali melihat temannya sudah pakai mobil, temannya jalan-jalan. Sedangkan kemampuan daya belinya, kemampuan saving dia hanya di kisaran 1 juta atau 500.000 atau 5 juta. Ternyata melihat ada orang yang dengan cepat uang segitu langsung jadi 100 juta, 1 miliar, akhirnya ikut-ikutan. Yang terjadi uang dia juga ikut hilang. Gitu. Aduh ya kasihan ya, artinya udahlah nanti ada instrumen tambahan pinjol lagi. Ya betul. Terus yang nggak kuat-kuat iman masuk ke judol, udah sempurna sekali itu. Akhirnya anak-anak kita Gen Z ini bermimpi beli rumah aja udah nggak berani gitu kan. Terenggut masa depannya. Ini yang kasihan. Karena trauma jadinya berkali-kali dia berada. Tapi akhirnya juga ada gini Mas Ozi. Jadi mereka ini juga termasuk kita ya akhirnya dengan tahu digitalisasi segala macam aset segala macam. Itu akhirnya kayak hari gini nabung emas gitu. Nah, sedangkan Mas Ozi kan dirimu ini kan sekarang lagi malah justru fokus menggembor-gemborin dan ya kembali kepada khitahnya, bahkan kembali kepada sabda Nabi Muhammad SAW gitu kan terkait dengan emas ataupun dinar ini. Betul. Sekarang kita skip terkait dengan aset digital itu. Aset digital. Oke, tapi nanti boleh kita ngobrolin komparasinya ya. Boleh. Tapi yang real aja kayak suku, deposit gitu. Atau instrumen yang mungkin real bahkan rumah, kontrakan. Nanti kita akan coba bandingin di diskusi kita pada kali ini. Nah, ngomong-ngomong tentang dinar kerozikin. Filosofi dinar itu sendiri, kenapa harus dinar itu? Kenapa Mas? Hadis riwayat Nabi dari Ahmad, layatiyanna ala nasi zamanun layan faufihi ila dinar wa dirham. Akan datang suatu masa di mana di masa itu semua tidak akan bisa bermanfaat, tidak bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Nah, ini jelas banget nih. Kalau kita seorang muslim, tuntunannya jelas gitu. Tuntunannya jelas dari zaman Nabi itu sudah dikenalkan tentang dinar ini gitu. Kenapa sih Pak harus dinar ya? Karena di zaman itu dinar yang dipakai untuk transaksi. Cuma memang di saat ini nggak dipakai. Artinya saat itu yang diamini oleh semua orang, suatu aset disepakati bersama yang paling bernilai saat itu adalah dinar gitu. Nah, memang di tahun ini di Indonesia kita pun juga ada dinar khairur razikin. Bedanya apa dengan zaman Nabi dan sekarang? Kalau zaman dahulu
dinarnya itu hanya 22 karat aja. Kenapa 22 karat? Karena memang teknologinya nggak ada sampai pemurnian 24 karat. Karena teknologi pemurnian 24 karat itu ternyata baru ditemukan di tahun 1900-an gitu. Artinya kalau seandainya zaman Nabi dulu sudah tahu tentang pemurnian emas, yakin pasti zaman itu juga 24 karat gitu. Artinya kemurnian tertinggi dari sebuah value aset. Nah, dinar sendiri itu saat ini ya kalau di Indonesia itu belum populer di kalangan masyarakat. Apalagi dengan mayoritas umat Islam yang notabene-nya di Indonesia itu 90% ya penduduk, memang seharusnya simpannya dinar bukan emas gitu. Apalagi udah biasa simpan emas, maka seharusnya tinggal migrasi aja, tinggal hijrahkan aja ke dinar gitu. Karena jelas, dan 1 dinar itu setara 4,25 gram. Jadi kalau di Aceh, biasanya di beberapa daerah ada tuh yang punya sendiri-sendiri, kayak di Aceh ada Mayam 3,3 gram. Kemudian di mana lagi ya? Ada standar-standar di daerah-daerah itu yang punya standar sendiri. Sedangkan kita standar sesuai zaman Nabi dulu, bahwasanya 1 dinar itu setara 4,25 gram. Jadi satuan ukuran ya? Iya, satuan ukuran 4,25 gram. Dan pemakaiannya kalau yang sekarang ini dinar ya hanya sebagai alat ya, simpan. sebagai alat simpan. Memang ada sih beberapa komunitas yang gunain dinar itu sebagai alat transaksi dan nggak boleh dijual lagi gitu. Ini yang. Nah, ini yang bertentangan dengan kita hidup di negara Indonesia gitu. Dan itu pun dinarnya hanya 22 karat gitu. Karena basically ya bahkan di BUMN sendiri pun itu ada ya dinar, karena memang diatur di Undang-Undang BI ya, bahwa dinar memang sebagian dari bagian perhiasan gitu sebenarnya kan. Bener. Nah, pasti banyak orang nanya, Pak, bedanya apa sih Pak sama emas umum, bukannya sama-sama emas? Nah, itu dia tuh. Nah, ini pertanyaan. Kalau dinar memang adalah emas 24 karat juga. Betul. Ya, kenapa enggak emas umum aja? Iya, kenapa gitu. saya harus beli dinar, wong beli ini juga sama? Ya, sebenarnya ada bedanya. Yang pertama, dinar itu bisa dipegang. Kalau dinar Khairul Rezikin itu fisiknya bisa dipegang. Jadi kita bisa betul memastikan yang kita beli adalah emas. Nah, ini beda sama emas umum ya. Kita biasanya kalau buka itu udah pasti mengurangi value semua dia. Baik itu kemasan, kulit ari-arinya. Banyak hal yang akan kayak buka segel ya. Jadi kayak barang second dong. Betul. Terus belum lagi kalau kita ngecek keasliannya masih dipotong lagi gitu ya. Itu sisi lainnya. Potong harganya tuh. Iya, potong lagi, berkurang padahal harganya. Padahal tetaplah emas lah ya. Betul, emas tetaplah emas. Nggak ada emas second gitu ya. Nah, nggak ada emas second, nggak ada emas made in China juga. Emas palsu juga nggak ada. Nah, kembali lagi ke dinar tadi, itu sebenarnya perbedaan dinar Khairul Rezikin dengan LM umum beda di LM umum itu masih bahan mentah, raw material kalau saya bilang. Ya, bahan mentah yang belum diolah. Ya. Kayak beras lah. Ya, kayak beras. Nah, sedangkan dinar itu sudah jadi nasi kalau beras tadi ya. Dia sudah jadi barang jadi. Kok bisa jadi barang jadi? Ya, karena dinar masuk kategori perhiasan. Dan kita, siar kita itu melalui dinar itu dengan ukiran-ukiran doa, di situ ada ayat kursi, ada masuk. Satuannya juga satuan ngikutin zaman Nabi tadi gitu. Betul, satuannya mengikuti zaman Nabi. Ada ukiran-ukiran itulah yang menjadikan dia masuk kategori perhiasan. Jadi beda banget kalau dibandingin sama LM umum. Nah, ngomong perhiasan, kalau tadi perhiasan dalam bentuk dinar, ada perhiasan dalam bentuk yang dipakai. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih awam gitu ya, yang mereka sebenarnya udah mindsetnya udah bagus, ada ini langsung beliin cincin, beliin gelang gitu kan. Nah, itu juga nggak tepat itu. Nggak tepat juga itu ya. Karena banyak dari mereka itu yang akhirnya hanya untuk kepentingan bersolek aja. Padahal sebenarnya seringkali itu ketika mau jual lagi, itu toko emas tidak mengikuti harga kenaikan emas dunia, tapi acuannya berdasarkan nota dia beli. Misalnya dia beli harga 1 juta, nanti kalau jual lagi tambah 50.000 ya, gitu. Tanpa memperdulikan bahwasanya sebenarnya emas naik loh, gitu loh. Ya, yang menang banyak toko emas ya dong. Iya, dan ini yang kita nggak sadari. Padahal emas yang kita beli dia lebur lagi dan value-nya sebenarnya naik, gitu. Maka lagi pula yang dipakai itu nggak ada zakat ya setahu Anda? Iya, betul. Yang ada zakatnya itu ya yang disimpan, makanya yang disimpan. Meskipun di konteks undang-undang kita adalah perhiasan, tapi ini fungsinya kan hedging ya, pelindung nilai alat
simpan gitu Alat ya. simpan. Artinya dinar ini kayak karena bisa dibuka, dipegang ya emas yang jujur gitu. Iya, emas yang jujur. Nah, kalau gitu harganya gimana dong? Lebih Nah. mahal dong daripada LM umumnya, Mas. Nah, ini dia orang yang merasa, "Pak, saya belinya lebih mahal dong." Ya karena masuk kategori perhiasan memang pada saat beli ngerasanya lebih mahal. Tapi bayangkan uang yang kita keluarkan juga sebanding ketika kita mau jual lagi. Ya, orang kan yang nggak sadarnya coba bayangkan, oke beli mahal. Pada saat buyback, pada saat mau jual lagi, harga kita lebih tinggi kok. Dapatnya lebih tinggi dibanding dengan jumlah gram masih sama LM umum gitu. Ini yang harus disadari bahwasannya harus apple to apple gitu. Kalau bandingin misalnya ya dinar dengan Antam itu bandingin. Contoh ini ya, saya contohin ya Antam aja biar gampang. Di Antam itu ada namanya Antam Gift Series. Nah, coba cek itu Antam Gift Series. Biasanya kalau buka logamulia.com, lihat harga, lalu paling bawah itu ada namanya Antam Gift Series. Lihat per gramnya. Nah, contoh misalnya hari ini, itu per gram Antam Gift Series 1.800.000. Maka Antam yang biasa, yang bukan Gift Series, itu 1.750.000. Ada selisih 50 ribuan gitu. Nah, kita yang bisa dibandingkan dengan dinar itu yang Antam Gift Series tadi, karena Gift Series itu ada edisi Imlek, ada edisi Baby Born, ada edisi batik. Itu masuk kategori perhiasan karena sudah ada ukiran batik, ada ukiran Imlek kayak kemarin. Dan harganya, harga Gift Series Estetika desain itu kan juga punya harga gitu. Betul. Nah, makanya ketika dibandingkan yang Gift Series tadi dengan dinar kan sama-sama perhiasan nih. Setelah dihitung per gramnya, jika seandainya harga Gift Series per gram itu 1,8, maka dinar itu per gramnya hanya 1.750. Ada selisih 50 ribuan gitu. Dan ini menjadi nilai tawar tersendiri bahwasannya dinar ketika dibandingkan dengan Antam misalnya ya harus bandingkan yang sesama perhiasan Gift Series. Dan kita masih jauh lebih hemat, lebih terjangkau dibanding yang Antam Gift Series tadi gitu. Sama-sama perhiasan. Ini banyak yang nggak tahu nih, ilmu beli emas gitu kan adalah saat membeli. Padahal saat menjual kembali itu juga harus ditelisik ya. Iya. Nah, apa kelebihannya kalau dinar kerosikin? Nah, ini kebanyakan orang-orang nggak paham nih. Artinya mereka cuma mikir beli-beli, habis itu nggak berpikir jangka panjang nanti kalau mau jual lagi. Ya, kebanyakan itu setelah kita diskusi dengan beberapa yang sudah beli logam mulia ya, mereka cuma mikir beli, belum ditunggu ketika mau jual gitu, belum pernah buktikan ketika jual. Padahal tahu nggak ketika mau jual nanti itu dia akan dibeda-bedain emas yang dia beli. Oh ini anak tiri, oh ini anak emas, oh ini anak pungut, anak durhaka, dan lain sebagainya. Maksudnya apa Pak? Ya coba lihat, emas kita akan dibeda-bedain. Mana yang retro, mana yang red mark, mana yang sertibol, mana yang apalagi ya, albino, dan lain sebagainya. Nah, beda-beda itu dibeda-bedain, belum lagi dibedain tahun. Oh, ini tahun 2020 ya, dikurangi 7.000. Beda lagi. Kayak jadi ada expirednya gitu. Iya, padahal harusnya yang dilihat adalah bahan dasarnya itu adalah emas ya emas gitu. Nggak perlu dibeda-bedain, nggak perlu dibedain tahun, nggak perlu dibedain kemasan gitu. Cuma ya mungkin itu adalah strategi. Ya, strategi memang biar orang terus beli. Terus belum lagi yang menentukan harga jualnya adalah toko emas di mana kita jual gitu. Oh iya itu. Ya kan, coba bayangin kita beli lalu kemudian jualnya disuruh di tempat umum seperti toko emas umum gitu. Bukan toko emas itu harusnya sudah punya acuan harga yang memang sudah terstandar dari pusat, beli sekian jual sekian ya. Inilah yang dinamakan pasar sehat, dan ini nggak terjadi di logam mulia umum gitu. Sedangkan di dinar ini kita pasar berusaha kita jaga sehat. Kok bisa sehat? Dari sisi apa gitu? Ya karena harga beli dan jualnya sudah diatur pusat dengan selisih spread yang semua orang tahu sama tempe gitu. Jadi tahu rasanya sama gitu. Dia mau beli di mana, jual di mana. Misalnya beli di mitra kita di Aceh, jual di mitra kita di Papua, itu sama. Kita nggak beda-bedain. Oh Bapak dulu beli di Aceh ya? Harganya beda Pak untuk Papua, nggak gitu. Semua harus mengikuti tabel harian dari kita.
Dan sesuai dengan spreadnya. Nah, gitu dan kan, ya. sesuai dengan selisih spread yang dari pusat. Ini penting, mengingat gini, hampir semua orang menyimpan aset, menyimpan emas, itu kan bukan untuk dijual jangka pendek gitu, tapi untuk setelah disimpan 3 tahun, 4 tahun gitu, baru kemudian dipanen. Nah, hasilnya. jadi kalau yang masih suka ngelihat, emas suka turun, ya itu dalam jangka pendek ya. iya, harusnya melihat emas bukan melihat jangka pendek. Ibaratnya kita nanam pohon sekarang deh. Misalnya ya, kita nanam pohon kelapa. Ibaratnya masa dalam 1 hari kita melihat dia bertumbuh? Nggak pernah bisa secepat itu, butuh waktu gitu. Oke. Nah, sama dengan emas, bedanya ini yang kita tanam adalah emas ataupun dinar ya. Tentu ada proses mekanisme market. Sebenarnya emas dari dulu ya sama segitu aja. Yang membedakan adalah efek domino dari ketidakpastian ekonomi yang terjadi di dunia. Inilah yang menyebabkan emas menyesuaikan value-nya gitu. Ibaratnya sebenarnya emas diem aja, duduk diam gitu. Dia cuma melihat kegaduhan yang diciptakan oleh perbankan, oleh pemerintah dan pengusaha. Ada apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat? Emas tinggal menyesuaikan gitu. Misalnya contoh sekarang yang jadi acuan ekonomi dunia adalah Amerika misalnya. Memang realitanya Amerika gitu. Oke. Contoh sekarang inflasi Amerika turun gitu ya kan. Yang impact-nya tentu orang akhirnya lebih memilih emas gitu, memilih emas. Nah, emas karena suplainya terbatas, ya tentu harganya naik seperti yang sekarang ini gitu. Nah, artinya efek domino dari kebijakan ekonomi seperti kayak Trump ya membebankan tarif pajak impor ya, pajak impor ke Kanada, Cina dan lain sebagainya, itu kan berimpact ya 25%. Yang diantara yang buat faktor buat meroket Iya, sekarang ya, per hari betul. ini Ya karena harga itu. emasnya. Tapi memang itu ternyata disengaja oleh Trump. Trump sengaja membuat propaganda lah ibaratnya itu biar bank sentral itu menaikkan suku bunga gitu. Kan yang ada kan enggak, ini sekarang suku bunga ditahan begitu aja. Oke. Ya oke lah, itu mah permainan elit ya. Ya. Kita cukup tahu aja. Cukup. Ya, tapi kita kembali nih. Bagaimana bisa berdaya dengan emas gitu ya. Sedangkan emas itu sendiri ataupun sekarang kalau kita udah mantap milih dinar kerozikin gitu ya. Dengan spread yang rendah, dengan desain yang bagus, komunitas yang pasar yang sehat gitu ya. Dan emas yang jujur tadi ya. Bisa dipegang, bisa cek langsung gitu ya. Kalau jujur kan ngapain risih kalau kata Pak Anas. Betul. Nah, sekarang kenapa keluarga Indonesia? Ini kan kita mulai dari ibda binafsik gitu ya. Kita terbawa isu kemana-mana tapi kitanya belum action ya sama saja gitu kan. Nah, apa pesannya Mas Rozi di sini untuk keluarga biar kemudian menjadi keluarga yang berdaya? Ya, pesan saya sih untuk keluarga Muslim Indonesia ya. Kita ini sejauh ini khususnya ya? Ya khusus ini spesifik. Kalau yang non Muslim boleh-boleh aja ya? Ya boleh karena aja. Karena di Bali juga banyak kan yang nyimpen kita. Betul. Ini spesifik aja karena kan sejauh ini edukasi tentang pentingnya keuangan Islam ya, itu belum pernah ataupun jarang sekali digaungkan di masyarakat. Sehingga efek domino dari edukasi yang kurang ini menyebabkan masyarakat kurang wawasan tentang seharusnya saya ketika punya uang menyimpan aset saya dalam bentuk apa ya gitu loh. Akhirnya apa? Ya uang mereka dari pensiun, dari bisnis, dari gaji, itu kalau nggak dibuat shopping, kalau nggak dibuat belanja di marketplace, kalau nggak tergoda tanggal kembar misalnya 1122 ya dari Shopee atau Topet, mereka kadang baru terima pensiun langsung habis beli mobil. Bagi mereka dianggap mobil tuh investasi, padahal bukan gitu. Beli rumah, ya bagi sebagian orang, oke, udah benar sebenarnya simpan dalam bentuk beli rumah, kemudian disewakan properti. Tapi yang mereka tidak sadari sebenarnya hak yang mereka dapatkan lebih sedikit. Tapi ini udah termasuk yang cerdas yang simpan rumah ini. Tapi kembali ke teman-teman yang lain, itu biasanya dalam instrumen yang lain gitu. Akhirnya apa? Aset-aset yang dia punya itu sebenarnya tercerai berai gitu, tidak
tidak utuh menjadi sebuah indukan yang dari situ dia lebih berdaya. Ibaratnya satu sapu lidi ketika dia menyapu lantai, itu nggak akan bisa membersihkan noda-noda gitu. Tapi sebaliknya ketika satu sapu lidi itu gabungan dari banyak lidi, maka seperti itulah gambaran bagaimana kita bisa menyapu bersih aset apapun gitu. Oke. Gitu. Karena selama ini kita belum punya sapunya nih gitu. Sapu kita masih tercerai-berai dalam bentuk apa? Tanah, mobil, rumah. Beli barang-barang lucu atau gitu. investasi di Ya, digital tadi ya. investasi digital misalnya saham, sukuk, forex ya. Nah, ini tercerai-berai di situ. Padahal sebenarnya satukan dulu, jadikan emas, jadikan atau dinar. bisnis franchise gitu ya. Ya, Nanti dulu itu ya nanti. Iya, termasuk bikin bisnis. Ini juga kesalahan fatal ini. Wawasan nggak ada bikin bisnis. Padahal tahu nggak bisnis di 3 tahun pertama hilang gitu. Padahal caranya mudah kok. Caranya mudah. Jadi effort kita dari gaji, dari bisnis, dari warisan, dari apalagi semua di proses kita menerima uang itu jadikan dinar dulu. Ikat gitu. dulu, jangan tercerai-berai, ikat dulu satu lidi. Jadikan dalam satu sapu lidi aset gitu. Jadikan sapu lidi aset dari situ. Setelah kita simpan setelah setahun, baru kenaikannya itulah yang kita pakai buat beli mobil. Jadi minimal 1 tahun nih ya? Iya, minimal setahun. Karena kayak tahun lalu saya baru ngitung lagi, ternyata tahun lalu emas tuh kenaikannya 40% gitu. Itu kayak jackpot sih itu. Nah itu makanya. Karena apa perang ya? Betul, Ukraina 40%. Coba bayangkan, bandingkan kalau seandainya tadi asetnya masih berupa tanah. Nggak akan bisa dia menikmati kenaikan 40%-nya tadi ya. Memang mungkin dia properti tiap tahun naik, tapi kenaikan properti yang setiap tahun itu ada, itu belum tentu kita bisa menikmatinya tiap tahun. Kita hanya bengong aja ngelihat oh ya naik, tapi menikmatinya itu harus dibuktikan dengan dijual gitu. Sedangkan dijual nggak gampang. Nyari pembelinya masih lagi ditawar. Coba bayangin kalau dinar, kenaikan dinar, mana bisa kita tawar suruh turunin, nggak bisa. Harga emas ya semua sepakat seluruh dunia, ya segitu gitu harga market. Kalau diturunin unik gitu. Lah, tapi ini kan nggak peer to peer juga mas. Kalau banyak financial planner bilang emas itu bukan alat investasi. Iya. Oke, tapi ada motivator finansial juga sih, yang motivator keuangan yang bilang kalau emas emang nggak membuat kita kaya, tapi emas membuat kita tetap kaya. Ini menarik sih. Artinya investasi-investasi yang kita tanamkan itu, mungkin menjanjikan sekian persentasinya gitu ya. Iya. Lalu tapi kan resikonya juga high risk high return gitu kan. Semakin tinggi risikonya, wah semakin jadi tapi resiko turunnya, resiko tanda kutip boncosnya kan juga kita rasain. Namanya investasi kadang naik turun biasa kan gitu ya. Kalau instrumen lain iya selalu ada resiko. Kalau emas resikonya cuma hilang. Nggak ada resiko emas. Coba resikonya di mana? Naik iya, turun nanti dulu. Turun paling cuma sebentar, temporary aja. Grafiknya mungkin gini-gini ya. Iya, tapi akan selalu begini tapi ke atas gitu. Terus gitu akan ya, terus. Karena apa? Tahun, ya. Iya, akan terus naik. Karena apa? Emas yang beredar itu hanya 1% dibanding uang yang beredar di seluruh dunia. Jadi emas itu sekarang hanya 212.000 ton. Sedangkan uang yang beredar itu sudah 32.000 kuadriliun. Itu kan udah ya ibaratnya 1000 itu udah nolnya 15 lah. Saya nggak bisa ngitung. Pokoknya itu 99 banding 1%. Artinya emas yang berhasil ditambang di seluruh dunia baru 12.000, baru 212.000 ton. Jauh sekali. Jauh. Gimana mau kekejar? Nah, makanya sampai kapanpun ya seluruh dunia ini kalau ditambang sekarang belum tentu bisa menyeimbangkan dengan uang yang beredar. Karena apa? Emas kan harus ditambang, sedangkan alat untuk mengetahui di mana ada emas dan lain sebagainya juga terbatas. Nah, ini menurut Ana sih bagian dari rahasia Allah ya, menjaga betul bagaimana emas itu tetap stabil. Karena logika dari mana coba? Kita disuruh mengeluarkan zakat sedangkan Allah tidak menjamin kenaikannya gitu. Kan ibaratnya gini. Dalam hadis jelas tuh ya. Kan? Dari setiap 20 hadis Nabi Muhammad SAW, dari setiap 20 dinar keluarkan zakatnya setengah dinar. Yang tersimpan satu tahun keluar zakatnya setengah dinar. Iya, karena apa? Sebenarnya pesan di situ tertera jelas. Kamu akan terjamin hidupnya. Ya kan ada stempel Allah itu berdasarkan hadis riwayat Tobrani itu.
barang siapa, dinar dan dirham adalah stempel Allah di muka bumi. Barang siapa yang memegang stempel ini pasti dicukupi semua kebutuhannya. Artinya apa? Allah cuma menyuruh kepada kita keluarkan zakatnya setengah dinar setiap kepemilikan 20 dinar. Itu maksudnya apa? Berbagilah kamu dengan aset yang kamu punya. Cuma keluarin setengah dinar kok buat orang-orang yang nggak beruntung. Jadi maksudnya juga bukan untuk nimbun-nimbun. Bukan nimbun, Ya. itu artinya gini loh. Sepasif-pasifnya kita punya aset ya dalam bentuk dinar, nggak diapa-apain, itu udah pasti naik. Ibaratnya itu ada namanya eskalator dinar gitu. Oh, gimana tuh? Kita punya dinar, diem aja. Coba bayangin naik eskalator, ketarik juga nggak kita? Iya, Ketarik. Itu berbanding dengan eskalator inflasi. Ya, menyimpan aset dalam bentuk rupiah. Itu kalau kita diem, ya uang kita terus turun gitu. Ya ibaratnya kita naik ke eskalator turun. Coba kita mau yang nggak akan naik-naik ya, gimana mau level up kan? Betul. Ibaratnya kan kalau dalam simulasi eskalator itu, kalau kita berada di eskalator turun, itu kan kita berusaha maksa melawan arus naik, itu kan sama aja kerja rodi ya. Itu perumpamaan bagaimana kita punya uang, punya aset disimpan dalam bentuk rupiah, itu akan terus turun. Mau maksa kayak apapun turun. Beda dengan sebaliknya pindah ke eskalator dinar itu. Jadi kalau kita hanya diam aja. mau menghargai hasil kerja kita, hasil usaha kita, bahkan warisan keluarga kita, itu nggak ada cara lain sih selain ya tadi pakai eskalator dinar tadi. Betul. Makanya mohon maaf saya nggak sepakat dengan semua financial planner itu karena mereka sebenarnya bagian dari orang-orang yang terlibat mempropaganda memecah aset umat. Gitu. Iya. Ini disclaimer ya. Jadi, ini dari sudut pandang ya. dari sudut pandang saya ya. Ini karena biangnya masyarakat akhirnya nggak punya gambaran utuh menyimpan aset yang benar seperti sebenarnya ini gitu loh. Kok bisa Pak Rozi bilang begitu? Ya karena melihat realita di lapangan ada loh orang-orang yang hidupnya hanya ngandalin dari kenaikan emas. Iya sih, itu konservatif banget sih. Iya konservatif, tapi realitanya dia ternyata sekarang gampangnya gini, orang-orang kaya itu punya emas gak sih? Punya. Triliuner lah gitu. Punya, cuma memang begini, mereka rata-rata yang punya perusahaan ya. Makanya dijual ke publik dalam bentuk saham, kepemilikan saham. Nah kita nggak usah ngomongin yang gede-gede. Minimal keluarga kita dulu deh. Kan kita nggak mungkin. Kan kita belajar from the best dong. Iya, kita fokus bagaimana lingkup kecil aja dulu. Keluarga kita dulu aja deh, nggak usah mikirin A sampai Z. Keluarga kita dulu deh. Selamat gimana caranya? Ya udah, cukup punya minim 20 dinar. Mulai dari 20 dinar. Yes, 20 dinar. Kayak dulu. apa sih entry level? Ya, kalau saya bilang ini entry level lah dalam menyimpan dinar. Kenapa? Karena nubuahnya dari zaman Nabi dulu, itu tuntunannya 20 dinar, keluarkan zakatnya setengah dinar. Kita mulai dari itu dulu, itu paling minim kan? Tahan setahun? Iya, tahan setahun. Ya puasa lah dulu, ada gaya hidup, matiin dulu gitu kan. Aset-aset jual dulu tuh berarti ya? Betul. Apa yang kita punya yang hanya jadi liabilitas, yang jadi beban, jual-jual dulu. Jadiin dinar agar sampai 20 dinar pertama kita. Iya, 20 dinar pertama. Oke. Karena ternyata 20 dinar ini kata-kata Pak Nas nih ya. Ya. Kalau sekarang orang pegang emas penundaan. Penundaan adalah apa? Keuntungan ya atau apa itu ya? Ya, penundaan adalah keuntungan karena kan di balik penundaan kita menikmati aset ataupun uang kita, sebenarnya di situ ada keuntungan buat kita. Kan sebenarnya menunda kesenangan. Yap. Ya jadi wani perih lah ya dalam setahun itu. Hanya 20 dinar dulu, yang penting sampai angka itu, baru nanti ngomongin next levelnya dari menyimpan 42,5 gram ya konversinya ya. Ya, kalau 20 dinar sekarang 85 gram. Karena 10 dinar 42,5 gram. Oke. Oh iya. Oke, terus menuju ke tangga selanjutnya? Nah, baru nanti kalau baru boleh bisnis, baru boleh instrumen yang lain, investasi yang lain kita coba gitu atau gimana? Betul. Ibaratnya gini, kalau sudah jadi sapu lidi nih, ya selama ini kan masyarakat karena banyak mendengar dari financial planner, punya uang jangan simpan dalam satu keranjang, ya kan, dengan asumsi memecah resiko. Ini ketika ngomongin di luar emas. Kalau udah ngomongin emas nggak ada resikonya cuma hilang. Yang mungkin ada benernya setelah punya simpanan tertentu emasnya gitu ya. Kalau emasnya sudah mencapai angka minim 100 dinar. Ya, 100 dinar atau secara rupiah 1 miliar. Baru boleh nih untuk harga ini ya. Baru ngomongin silahkan pecah. Nah,
sebenarnya nanti dari 1 miliar itu atau punya emas atau dinar setara 1 miliar itulah, kalau tahun lalu contohnya kenaikan 40% atau senilai 400 juta, baru nih kita bisa beli mobil, leisure baru lah, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan, bikin bisnis. Self reward lah ya. Iya. Bikin bisnis juga harus kalau sebisa mungkin punya ini alat lindung dulu gitu ya, nyimpen emas dulu gitu. Makanya tadi kan alat lindungnya karena indukannya 1 miliar tadi. Jadi kan, if something happen dengan bisnis kita masih betul, kayak isuran ya. Betul, nggak peduli dengan bisnis kita berhasil nggak berhasil, tapi ada ilmu juga bagaimana memilih bisnis yang terbukti bagus, survive jangka panjang. Salah satunya bisnis-bisnis yang memang sudah lebih dari 3 tahun. Kuncinya bisnis yang survive lebih dari 3 tahun itu bagus untuk kita mulai menjalankan bisnis itu dari hasil kenaikan emas. Bukan mulai dari nol. Kalau mulai dari nol di 3 tahun pertama udah pasti turbulensinya. Mendingan jualan dulu lah atau jualin produk temen kalau ya. Iya, mending jualin produk temen dan lain sebagainya. Ya. Oke, tangga selanjutnya 100 dinar. Iya. Tangga berikutnya adalah sampai next kalau level. bisa katanya sekarang ini ada program panen emas tuh, sampai bisa panen emas tuh gimana tuh? Short aja. Ya, oke. Biar nanti teman-teman kalau mau ikut langsung ke seminar atau workshopnya panen emas ya. Oke, boleh, boleh. Nah, tapi spill boleh Mas Rozi, gimana? Jadi sebenarnya kita itu membuat ada 7 step dalam proses tangga pencapaian dalam menyimpan dinar. Nah, ini yang belum banyak dipahami oleh banyak orang. Oh, ternyata ada ya caranya bagaimana saya yang posisi sekarang masih minus, itu ada guideline-nya, ada road map-nya. Ya, bagaimana saya bisa menciptakan financial engineering saya di masa depan gitu. Dengan 7 step tangga pencapaian. Bahkan dari minus, dari kondisi bahkan punya dari hutang minus, amanah gitu ya. Makanya 7 step pencapaian ini kita analisa dulu, kita sebenarnya berada di tangga berapa hari ini gitu. Tangga pertama adalah tangga kita berada di posisi minus. Kalau kita nggak berada di tangga ini, maka berarti seharusnya level kita udah naik nih. Nah, level kedua adalah level di tangga lunas amanah. Lunas amanah itu maksudnya gimana? Ya dia nggak punya amanah, dia juga nggak nyimpan emas. Jadi posisinya netral ini. Cuma orang-orang yang di posisi ini biasanya asetnya nggak berkembang, gitu-gitu aja. Oh iya. Dan saya tambah saran, apapun kalau mau mulai bisnis jangan mulainya dari berhutang beramanah. Benar nggak itu? Nah, betul. Karena yang buat bayar nggak pasti. Sedangkan yang harus dibayar pasti. Gitu. Yang pasti kalau kita nggak bisa bayar, tergadaikan tuh surat-surat kita ya. Iya. Katanya disekolahkan biar pinter. Kenyataannya enggak. Nggak pinter-pinter. Malah ibaratnya ada kata-kata hari ini tuh, kalau hidup Anda sudah mumet, jangan ajak-ajak saya. Karena bisa nangis bareng. Selesaikan sendiri. Iya. Oke, tadi intinya baru tangga kedua tadi level. Ya. Tangga pertama tadi minus, tangga kedua itu lunas amanah. Nah, baru kita mulai di tangga ketiga bagi first step, first beginner atau orang-orang yang baru mulai tercerahkan nih. Oh iya ya. Saya selama kalau ini, panen tuh istilahnya pakai nanam bibit ya? Ya, nanam bibit. Ya ibaratnya kayak kita ya? baru nanam benih emas di situ. Ibaratnya mau membangun pohon dinar. Ya, kita lagi pohon dinar yang bisa dipanen sampai kapanpun. Baik itu yang manen kita, orang tua kita, anak cucu, selamanya sampai dunia kiamat. Selama pohonnya nggak dirobohkan. Karena itu sebenarnya selama ini orang pohonnya dirobohkan gitu. Dengan cara mulai dari first step tadi di tangga ketiga, menyimpan minim 1/4 dinar dulu. Ini first step kita mulai melangkah di dunia. Dinar Rozi ada ya 1/4 dinar ya? Ada 1/4 dinar. Jadi pohon pertama benihnya dari 1/4. Namanya pohon dinar ini 1/4. Nah, ini tangga ketiga, baru masuk ke tangga keempat. Di tangga keempat inilah entry level menyimpan dinar tadi. Jadi jangan berhenti menyimpan dinar sebelum mencapai angka 20 dinar pertama. Karena inilah angka aman, entry level untuk menyimpan dinar di tangga keempat. Makanya saya bilang entry level 20 dinar karena kita berdaya secara ekonomi, berdaya menghidupkan zakat, ya, maka ketika seorang muslim sungguh-sungguh menyimpan dinar biar tercapai 20 demi membantu saudaranya yang lain dengan zakat yang dia keluarkan, maka bisa dipastikan Allah bukain buat dia semua pintu rizki.
Oh, Makanya nggak heran, nggak pernah dengar orang penyimpan dinar habis itu berkurang habis. Nggak pernah. Makanya disinilah yang dinamain keberkahan dinar tuh dari mana sih Pak? Ya dari situ, menyimpan 20 dinar. Ada tuluk khair tuh, nambah Iya, kebaikannya. karena kita mikirin hidup orang lain dengan zakat yang mau kita keluarin. Maka nggak heran kalau habis itu Allah, kok tiba-tiba ada rezeki, kok tiba-tiba bisnis lancar. Itu karena harta kita bersih. Iya. Gitu. Sering kalinya yang orang nabung dinar dengan kesadaran ikut sunnah Nabi lah ya gitu ya. Ya. Itu malah tabungannya tadi misalkan untuk haji. Dinarnya tetap, hajinya dengan cara aja berangkat duluan. Betul, gitu-gitu lah ya. betul. Banyak keberkahan. Oke, itu Oke, entry tangga level. keempat, itu keempat udah. tadi. Oh, tadi keempat. Nah, Oke. kemudian tangga kelima, inilah Ya. baru next level awal. Mhm. Ya, next level bagaimana saya bilang panen dinarnya di sini. Ibaratnya kalau pohon dinar tadi itu mulai menunjukkan buahnya di sini. Oke. Di level kelima, tangga kelima. Kalau Apa tuh? saya bilang tadi Ah. next level. Next level. Ya, next level menyimpan dinar. Hmm. Nah, kenapa saya bilang 100 dinar di tangga kelima ini? Ini harus 100 dinar. Karena 100 dinar ini kerasa gitu. Kalau kita mau manen buahnya, walaupun sebenarnya buahnya belum banyak. Oke. Tapi lebih dari cukup untuk hidup di Indonesia gitu. Gitu ya. Nah, kok bisa Pak? Ya bisa. Misalnya gini, kita punya 100 dinar. Kalau nilai rupiah sekarang 800 juta, disimpan setahun, ya kan? Dengan kenaikan paling minim dari dinar saja 10%, berarti kan aset kita, ibaratnya kalau naik tangga eskalator dinar tadi, sudah naik value-nya dari 800 juta jadi 880 juta. Oh, I see. Jadi ada nilai selisihnya yang bisa dimanfaatkan 10% tadi? Iya, gitu. Oh, kalau gitu puasanya makin lama apa enggak harus? Tetap Yang- setahun? Ya idealnya setahun. Ya, itu Karena kayak kan kalau ada pohon, kan Ya. kita panen yang namanya mangga aja misalkan setahun berapa kali gitu kan? iya. Oke. Jadi keluarkan itu, ambil itu 10%. Tapi kalau tahun lalu 40% loh dari 800 juta itu kan Wah. 320 juta. Itu kan sangat bisa berdaya dengan uang 320 Iya, juta. iya. Kita bisa banyak Betul. hal yang kita termasuk dana-dana mungkin mohon maaf ya, simpanan yayasan berupa zakat, Iya, investasi, sudah wakaf, banyak. Saya lihat, infak gitu ya. Sudah banyak yang saya lihat mengadopsi ilmu ini. Makanya kenapa tadi saya nggak sepakat dengan semua perencana keuangan kalau ngomongin pindahin semua aset ke sana. Salah menurut saya gitu. Harus jadiin satu dulu berupa sapu lidi aset gitu, berupa dinar atau Kalau emas. udah bersatu kuat, Iya. baru mau nyapu apapun Iya, enak. menyapu aset apapun gampang gitu. Mau apa beli mobil? Nih. Bagus, nih gitu. Itu Nah. terus nanti 100 terus Oke, itu tadi tangga kelima ya. Nah, tangga keenam. Tangga keenam ini setelah 100 itu masuk namanya GDI. Apa tuh? Gold Dream Income. Gold Dream Income. Ya, ini kurang lebih 1.000 dinar. Wah, ayat 1000 dinar. Iya, ya. makanya Tolak sering double didawamkan sampai ini. 3. Ini ternyata kalau di magnet rezeki ada namanya plus 6, Ya. ini ada juga plus 6. Karena apa? 1.000 dinar. Jadi plus 6 di dinar itu ya ayat 1.000 dinar gitu. Ya. Jadi 1.000 dinar kalau dirupiahin setara 8 miliar sekarang. Jadi kalau kita punya dinar setara 8 miliar, maka yang bisa dipanen setiap tahun minim adalah 800 juta. Oke. Dengan 800 juta beli aset apapun mudah. Bikin bisnis apapun mudah. Membantu orang lain, memberangkatkan umroh. Iya. Bahkan zakat yang kita keluarkan itu Banyak sangat sekali terasa bagi yayasan, bagi Apalagi sosial. dana zakat yang disimpan oleh dana sosial itu dana Yes, wakaf. itu Wah, ya maksud bertumbuh saya itu, gitu. Masya Allah. Padahal emas tidak pernah mengurangi baktinya kepada kita di bawah 10%. Oh, Itu maksud saya kayak anak kenapa? soleh lah begitu ya. Ya, ini yang saya bilang kalau sudah 1.000 dinar inilah anak soleh. Karena berbakti. Iya, anak soleh, anak emas, anak dinar. Jadi kalau yang enggak memberikan kontribusi apa-apa atau Iya. pertumbuhannya kecil, Ya, ya itu belum anak soleh banget itu ya. belum. Maka kita masukkan pesantren aja dulu. Sampai hingga angka berapa tuh? Nah, tadi kan 1.000 dinar itu kelas di level tangga 6. Ya, Nah, GDI. sekarang tangga paling tinggi dalam menyimpan dinar Hmm. itu adalah 8.000 dinar. Ya. Per Kenapa 8.000 dinar? Karena angka itu angka yang realistis ya, bukan realistis. Angka yang diidam-idamkan semua orang dengan asumsi mau hidup di negara manapun. Karena dengan 8.000 dinar itu setara ya kurang lebih di atas 50 miliar ya. Angkanya Wah, itu sudah kayak miliar. udah infinity income Iya, gitu ya. betul. Nah, itu sudah ngomongin tentang berdaya secara
umat ya, lebih besar lagi yang bisa dilakukan. Bikin rumah sehat misalnya, bikin panti asuhan, mendanai proyek apa yang sifatnya untuk masyarakat banyak. Tapi para khalifah ya, nah sahabat-sahabat Nabi memang aset mereka ratusan bahkan ribuan dinar. Jadi nggak usah kita terlalu ketinggian ngerasanya gitu kan. Artinya kita kan mencontoh mereka. Betul. Gitu kan? Masya Allah. Kalau yang kelas 7 ini, yang di tangga 7 saya namakan infinity income. Infinity. Artinya penghasilan yang tidak terbatas. Dan percayalah kalau sudah sampai di tahap di atas minim 1.000 dinar, teman-temannya akan manggil. Jadi ternyata emas itu atau dinar kayak babon itu, ya? Iya, Babonan emas. betul. Jadi karakter dinar itu setelah saya perhatikan, ya ini berkaca ke diri sendiri ya. Ketika kita mulai menyimpan 1/4 dinar, maka teman-temannya juga akan dipanggil. Jadi kita akan mudah menyimpan 1/4 sampai terkumpul minim 1 dinar. Setelah 1 dinar, teman-temannya 1 dinar dipanggil, ketemu angka 10 dinar. Ini sebenarnya yang jadi babonan kan nggak jangan diambil gitu kan, Iya, indukan betul. gitu kan. Ini kan- Indukan yang makin besar memanggil yang Ya, besar lainnya gitu betul. kan. Tapi kan gitu Mas, banyak yang bilang juga lah kan saat kita butuh sesuatu 10% itu kita buyback, keluarkan untuk leisure, untuk buat bisnis, buat apa, berkurang dong dinarnya kita, Ya, kan gitu. betul. Terus Itu gimana secara apa namanya? Secara hitung-hitungan memang berkurang ya. Tapi ya, oke. Jadi kalau seandainya misal kita punya 100 dinar hari ini, nilainya 800 juta, setelah disimpan setahun diambil 10%, secara angka 100 dinarnya berkurang dong Pak, kan diambil 10%. Iya, diambil 10% dari 100 dinar. Jadi kalau hari itu di tahun depan ya, untuk 880 juta itu dibutuhkan sekitar, misalnya ya, dibutuhkan sekitar 90 dinar gitu. oke. Maka yang kita ambil adalah 10%-nya aja dari 100 dinar itu. Jadi misal gini, uang kita awalnya kan 800 ya. 800 itu kalau hari ini setara 100 dinar. Setelah simpan setahun naik 10%, maka yang kita rupiahkan hanya dinar senilai 80 juta aja. Gitu. 10%-nya dari 800, 80 tadi yang kita ambil. Oke. Tapi kalau naik kayak tahun lalu 40%, maka ambil sebesar 320 juta atau cairkan dinar setara 320 juta. Tidak harus dijual semua dinarnya, enggak. Terus kalau ada yang nanya, Pak, dinarnya berkurang dong, Pak. Iya, dari 100 misalnya setelah diambil untuk mencairkan 30%-nya itu setara 20 dinar, sisa 80 dinar. Tapi percayalah, 80 dinar sisa dinar kita itu kalau dirupiahin nilainya tetap 800 juta. Oh, Gitu. iya. Jadi ibaratnya itulah kenapa tadi saya bilang pohonnya jangan ditumbangkan, ambil buahnya saja. Sampai kapanpun selama pohon belum dirobohkan, maka selamanya sampai akhir zaman bisa dipanen. Ibaratnya kalau melihat pohon Nabi Muhammad waktu dulu hijrah itu kan ada itu kan, yang sampai sekarang masih ada pohon sahabat Nabi Muhammad, sampai sekarang masih ada itu. Masya Allah. Nah, Tapi kalau orang bilang tentang pohon ini kan instrumen investasi yang lain, mereka sudah asik di situ, dapat keuntungan di situ. Tentu jadi insecure dong kalau apa iya saya harus mengkonversi aset saya jadi dinar gitu kan? Itu singkatnya aja Mas Ozi. Lengkapnya mungkin kita nanti teman-teman bisa ikut workshop atau seminarnya. Gimana bandingin dengan instrumen investasi lainnya? ya sebenarnya kita hanya menghijrahkan sebentar saja gitu. Nanti setelah disimpan setahun beli lagi aset-aset yang pernah kita jual itu gitu. Nah, kalau perbandingan misalnya dengan aset-aset seperti misalnya ya dengan properti. Properti itu kan rata-rata kayak kontrakan, kos-kosan itu pasti nilai sewanya berkisar 5-7%. Kalau 10% udah luar biasa. Belum pernah ada penyewa. Rata-rata properti itu acuan dasar. Kalau dalam dunia properti rata-rata 5% kalau di perumahan, kalau di sektor real di jalan utama 7%. Tapi realita di lapangan itu juga harus selaras dengan yang mau nyewa. Ada nggak yang mau nyewa dengan angka 7% itu gitu loh. Nah, fakta di lapangan itu kayak di Margonda aja nilai properti rukonya 3,6 miliar hanya mampu tersewa 100 juta. 100 juta itu hanya setara 2%, nggak akan ngangkat di angka 7%. Orang nggak ada yang mau keluar uang sewa ruko
nilainya harusnya 300 juta. Nggak mau, karena daya belinya nggak ada gitu loh. Iya, iya. Sama kayak kontrakan tadi, nilainya 500 juta. Ternyata disewain, kalau 5%-nya kan harusnya 25 juta. Orang nggak ada yang mau 25 juta dengan angka rumah 500 juta. Ini fakta di Oke, itu waktu kita- disewakan. Kalau dalam bentuk perkebunan kayak sawit misalkan, kan orang mentereng, Oke. wih keren nih kebun sawit Nah, nih. iya, kalau sawit ini saya dengar kisah langsung yang dari Pekanbaru ya. Oh, fakta berarti ini. Nah, ini fakta di Pekanbaru. Dia Gimana? punya 4 hektar. Dari 4 hektar itu 1 hektar hanya berbakti 1 juta. Artinya dengan 4 hektar Dari 1 hektar dalam waktu per bulan yang bisa dipanen. Gitu. Artinya dalam 1 tahun hanya 12 juta gitu. Nah, dia punya 4 hektar. 4 hektar berarti setara 48 juta. Sedangkan tahun lalu dia jual di bulan Januari. Itu laku 1,2 miliar atau per 1 hektar laku 300 juta. Nah, dari 4 hektar itu di bulan 8 itu nilainya dari 1,2 miliar dari 4 hektar yang dia jual itu sudah naik menjadi 1,6 miliar. Itu berarti ada pertumbuhan aset dia senilai 400 juta. Coba kalau masih berupa sawit, tadi hanya naiknya hanya 48 juta setahun dari 4 hektar. Iya. Itu kan berarti 10 kali lipat. Nah, ini yang saya bilang anak soleh gitu. Bayangin tanpa diminta dia berbakti sebanyak itu gitu. Sedangkan kalau berupa sawit dia masih harus mikirin pupuk, harus mikirin siapa yang manen, gaji kerja, gaji pekerja, mikirin yang bersih dan seterusnya. Artinya dibanding aset apapun, emas adalah solusi cerdas. Sukuk bank itu paling angka-angka berapa Ya, persen? kalau 6% maksimal ya. kalau sukuk itu hanya 5,5% masih dipotong pajak. Wah. 6,5 dipotong pajak, sisa 5,5%. Masih di bawah emas yang tahun lalu 40%. Lalu deposito hanya 3%. Kemudian apalagi ya? Reksadana, misalnya reksadana juga kisaran sebesar itu Kan juga. mulai pada senang tuh reksadana itu ya. Reksadana karena hanya dipercayain ke manajer investasi itu 5-6% juga. Nggak ada yang pernah berani ngasih di atas emas. Karena ada ketidakpastian di situ dari hasil bisnis dan dari hasil yang diputer gitu. Sedangkan saham banyak menang di awal tapi habis itu kan naik turun saham itu. Banyak yang sekarang aja merah semua saham. Orang nggak ada yang bisa manen sekarang di saham. Sedangkan emas naik terus, bahkan prediksi tahun ini bisa 2 juta. Hari ini aja kita bisa melihat dinar sudah menyentuh angka 2 juta yang seperempat. Masya Allah. Gitu. Termasuk yang mau pensiun dini. Oh iya. Nah, gimana tuh? Nah, termasuk yang mau pensiun Atau memang dini. sudah masanya pensiun, harus apa nih langkah-langkahnya? Nah, iya nih. Apa iya semua jadi emas itu apa nggak terlalu beresiko? Nah, ini banyak nih yang pengen pensiun dini. Nah, caranya sebenarnya gampang kok. Kita tinggal berapa mau penghasilan ya dalam setahun. Ya, kalau di luar negeri itu nggak ada orang nanya, kamu berapa penghasilan per bulan? Nggak ada. Pasti per tahun berapa gitu. Gitu ya? Iya, ngomongnya udah per tahun gitu. Nah, contoh misalnya kita pengen punya penghasilan sekarang senilai 10 juta per bulan. Maka kalau kita pengen semuanya mengandalkan dari pohon dinar atau pohon emas yang kita punya, maka cukup dikalikan setahun dulu ya. Jadi 10 juta dikali setahun atau dikali 12 ketemu 120. Nah, 120 dikali 10. Kenapa Pak dikali 10? Angka 10 ini untuk mengetahui berapa yang harus kita tabung. Karena yang kita panen adalah 10% dari nilai itu. Oh, yang mau ditabung dalam bentuk dinar. Iya, jadi kalau tadi setelah dihitung kebutuhan kita ideal itu 120 juta per tahun, maka cukup nabung 10 kali lipatnya. Dalam bentuk dinar setara 1,2 miliar. 1,2 miliar. Yes, 1,2 Nah, miliar. kalau uang pensiunnya atau asetnya belum sampai segitu untuk membeli dinar gimana? Nah, nggak ada cara lain dengan menjual aset. Oke. Iya, ini yang sebenarnya selama ini orang Meskipun aset yang udah menguntungkan bagi kita. Iya, tinggal dihitung lagi. Aset menguntungkan, sudah berbakti ke kita, tapi presentasenya tidak di atas 10% atau tidak jauh lebih baik dari emas atau dinar, maka jual tanpa kompromi. Semua aset yang tidak jauh lebih baik dibanding kenaikan emas tiap tahun, maka wajib dijual. Itulah kenapa tadi saya bilang, semua pengusaha tolong direview lagi usahanya. Apakah sejauh ini usahanya sudah melebihi kenaikan emas? Jika melebihi, oke, lanjut, silahkan. Tapi kalau tidak jauh lebih baik, maka jual semua. Cuma capek doang Iya. gitu kan. Betul. Jual semua. Hanya nambah hutang aja mana gitu. Betul. Jual semuanya, jadiin dinar. Setelah setahun silahkan bikin bisnis. Wah. Habis itu kalau udah hasil panen, itu udah nggak ngomongin lagi mau
cuma presentasenya 5%, 10%. Karena ini sudah saya bilang namanya udah bukan anak emas, tapi cucu emas. Kalau udah cucu, udah nggak ada paksaan harus target sekian-sekian. Karena indukan pohon utamanya kita sudah ada, pohon emasnya ada, pohon dinarnya ada. Yang utamanya dari situ. Artinya jika bisnisnya berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil, ya udah tahun depan bikin lagi. Gitu. Dari mana duitnya? Pohon emasnya kan masih ada. Jadi motivasinya ke kita semua nih teman-teman, ya coba berpikir ulang. Mungkin ini materi mind blowing banget, tapi ya yuk riset your asset. Yes. Ya, riset your asset. Alhamdulillah. Kayaknya udah 3 jam ya kita ya. Ini golden time banget. Dan Masya Allah, saya yakin butuh perenungan, tapi ya keajaiban itu ada sekali lagi bagi siapa yang percaya. Mereka yang percaya, ya mereka yang mempraktekannya. Ya, dari semua hitung-hitungan tadi sangat rasional, kita bisa bedah dalam kelas. Boleh diskusi lagi nanti, karena saya yakin pasti banyak protes nih. Ini ilmunya sesat. Ya. Diskusi. Ada caranya, ada jalannya yang mungkin kawan-kawan juga mau bandingin juga sama bisnisnya atau sama instrumen investasinya. Khususnya dalam konteks ekonomi, ya kita berdaya. Dan mulainya dari 20 dinar ya. Betul. Sampai akhirnya kita panen emas berdinar. Berkahnya panen emas berdinar.